Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data korelasional dengan menggunakan SPSS. Langkahnya sederhana sekali. Silahkan disimak sampai akhir. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan adalah menyiapkan data yang akan kita gunakan dalam hal analisis. Nah, pada kali ini saya telah menyiapkan data tentang kepercayaan ya, terhadap dosen dengan motivasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa variabel. Yang pertama kepercayaan terhadap dosen, motivasi belajar, jenis kelamin, umur, dan tempat tinggal. Ini kita bisa lihat datanya ada kurang lebih 40 data ya, atau 40 mahasiswa. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa lakukan, kita lihat di bagian analis ya, analyze ya. Di sini analyze ini tempat kita melakukan analisis, semua analisis yang ada di SPSS. Bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh, misalkan correlate, regresi ya. Nah, tentu kita pada kesempatan ini membahas tentang korelasi ya, kita klik correlate ya. Nah, correlate di sini ada berapa? Ada 3, tetapi yang paling sering kita gunakan adalah yang bivariate. Jadi korelasi yang akan kita gunakan di sini adalah korelasi Pearson ya. Korelasi bivariate, korelasi dua variabel. Kita klik korelasi bivariate-nya. Nah, di sini sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini adalah variabel-variabel yang ada di dalam analisis ini: kepercayaan, motivasi, jenis kelamin, dan umur. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan kepercayaan dengan motivasi, karena kita memang ingin menguji apakah ada hubungan kepercayaan terhadap dosen dengan motivasi belajar pada mahasiswa. Nah, mungkin kalau dibuat hipotesis ada hubungan ya, kepercayaan dengan motivasi. Semakin tinggi kepercayaan terhadap dosen, maka motivasi belajarnya juga semakin tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah kita pindahkan dua variabel ini. Kemudian di bawahnya ada keterangan tentang korelasi coefficient correlation ya. Correlation coefficient. Nah, di sini adalah jenis-jenis korelasi. Nah, karena kita ingin korelasi Pearson, jadi perlu diketahui korelasi Pearson ini adalah korelasi korelasi parametrik, sedangkan yang Kendalls dengan Spearman adalah korelasi yang non parametrik. Ya, jadi korelasi parametrik ini adalah korelasi yang kita gunakan apabila memenuhi uji asumsi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di bawahnya ada test of significance. Test of significance ini adalah arah ya, arah daripada hipotesis kita. Nah, kalau hipotesis kita tidak berarah, misalkan hipotesis tidak berarah itu cuma mengatakan ada hubungan antara kepercayaan dengan motivasi belajar, maka kita pilih to tell ya. Tapi kalau di dalam hipotesis kita sudah ada arah, misalkan arahnya positif, semakin tinggi kepercayaan terhadap dosen, maka motivasinya semakin tinggi. Jadi kan arahnya positif karena X dan Y itu sama-sama tinggi. Kita pilih one tell. Nah, kita bisa klik dulu to tell, apa perbedaan nanti kita bisa lihat ya. Yang ini adalah simbol ya, flag signifikan ini simbol signifikannya ketika nanti kita melihat hasilnya. Kemudian kita bisa klik option. Nah, option ini hanya informasi mengenai statistik ya. Di sini ada min ya, SD, kita klik itu boleh. Kemudian kita klik continue ya. Kemudian sudah kita klik OK. Baik, hasilnya sudah kita lihat di sini. Di sini ada dua tabel ya. Yang pertama deskriptif statistik dan yang kedua tentang korelasi.
Yang pertama, deskriptif statistik ini hanya menjelaskan mean dan standar deviasi dan jumlah, N ini jumlah daripada subjek ya. Nah, kepercayaan terhadap dosen itu mean-nya 82,53, standar deviasinya 11,4. Ini rata-ratanya ya. Standar deviasinya berarti cukup tinggi, artinya ada variasi datanya cukup besar ya. Kemudian ada motivasi 91,68, SD-nya juga 10,062. Nah, ini informasi mengenai statistik deskriptif. Kemudian yang paling penting untuk menjawab hipotesis penelitian kita adalah tentang korelasi ya. Di sini ada sebelah kiri kolom pertama ada kepercayaan, kolom 2 tentang informasi tentang korelasinya, signifikansi dan N-nya. Nah, cara membacanya adalah kepercayaan dengan kepercayaan. Nah, ini kalau kita mengkorelasikan antara kepercayaan dengan kepercayaan sama dengan nilai 1. Nah, 1 karena sama nilainya. Tapi ini kita abaikan, yang kita lihat adalah kepercayaan dengan motivasi belajar. Nilainya adalah 0,416 ya. Nah, bintang 2 ini adalah level of significant. Kita bisa lihat penjelasannya di bawah. Itu ada levelnya di 0,01. Jadi perlu diinformasikan bahwa level of significant ini secara umum ada dua yang paling ini ya. Yang pertama 1% atau 0,01, yang kedua adalah 5%, 0,05. Kenapa 0,01? Kita lihat di sini sig-nya, totalnya. Ternyata 0,008. Nah, ini masih di bawah 0,01. Ya, sehingga dia level of signifikannya 0,01. Tapi kalau di sini ya signifikannya 0,04 ya, 0,04 berarti kan lebih besar daripada 0,01, tetapi masih di bawah 0,05. Nanti signifikannya di level 0,05. Kemudian ini N-nya 40 ya. Kemudian baris yang kedua itu sama ya, kurang lebih ya, cuma tata letaknya saja. Nah, ini informasi yang kita inikan adalah kaidahnya di dalam interpretasinya ya. Jadi kita bisa lihat yang pertama 0,416 ini adalah kekuatan atau nilai R dari korelasi Pearson. Nanti bisa dilihat ya di kolom tabel itu, nilai R 0,416 itu masuk kategori kecil ya, sedang atau kuat ya. Nah, nanti mungkin kalau kita lihat ini, kalau tidak salah ini termasuk kategori sedang ya. Tapi nanti bisa kita pastikan ya. Kemudian signifikansi ini kaidahnya adalah hipotesis diterima, HA-nya, H alternatifnya diterima kalau di bawah 0,05, atau kalau dia lebih kecil lagi bisa di bawah 0,01. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa dia di bawah 0,05, bahkan di bawah 0,01. Berarti hipotesis yang kita ajukan bahwa ada hubungan antara kepercayaan terhadap dosen dengan motivasi belajar ini diterima. Artinya ada hubungan. Nah, hubungannya apa? Positif apa negatif? Kita lihat nilai R-nya. Nilai R-nya kalau tidak ada negatif berarti positif ya. Artinya positif ini adalah semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi motivasi belajar. Jadi searah ya, antara X dan Y itu searah. Ya, jadi ini informasi yang bisa kita dapatkan dari analisis korelasional bivariat ya. Jadi sangat sederhana sekali ya. Nah, nanti kalau ingin mencari sumbangsihnya, R-square-nya, berapa persen motivasi belajar ini dapat dijelaskan oleh kepercayaan, itu tinggal di R-square kan ya, dikuadratkan nilai R-nya. 0,416 dikuadratkan ya, kemudian dikali 100. Nah, itulah sumbangsih daripada variabel X terhadap Y. Baik, demikian informasi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.